Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosita Nurawalia, kemudian ada Farihanada Fadilah, Ferry Andrian, dan yang terakhir Nabila Ayu Septia. Sebelumnya, video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Sosial 2 yang diampu oleh Ibu Fatihah Fajar Sari, SPDIMA. Di video ini, kami akan menyampaikan tentang pengaruh empati emosional terhadap perilaku prososial yang dimoderasi oleh jenis kelamin mahasiswa. Baik, langsung saja pada materi pertama. Manusia bukanlah makhluk individual, tetapi manusia juga sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri dan senantiasa membutuhkan orang lain. Manusia itu diciptakan untuk hidup berdampingan dengan manusia lain agar dapat saling mendukung satu sama lain, misalnya pertolongan. Jadi, maksudnya di sini manusia itu tidak bisa lepas dari perilaku tolong-menolong. Setinggi apapun kemandirian seseorang, pada saat-saat tertentu dia pasti akan membutuhkan orang lain. Selanjutnya, definisi perilaku sosial. Menurut Baron, Bascom, dan Byron 2008, perilaku sosial ini didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan manfaat atau imbalan untuk dirinya sendiri, dalam kata lain ikhlas. Jadi perilaku prososial itu segala tindakan apapun yang dapat memberikan keuntungan kepada orang lain, meskipun sebenarnya hal yang ia lakukan tersebut tidak memberikan keuntungan apapun untuk dirinya sendiri. Terdapat juga dua kategori yang termasuk dalam perilaku prososial menurut Davidio dan kawan-kawan dalam Scudder and Grazion 2015. Yang pertama itu perilaku menolong atau helping behavior. Itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup orang yang memberikan pertolongan. Yang kedua yaitu altruism, yang merupakan perilaku memberikan bantuan tanpa mengharapkan keuntungan bagi diri penolong atas tindakannya. Jadi altruism itu menolong secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan kecuali kepuasan batin karena telah melakukan perbuatan baik. Bentuk bantuan sebagai tindakan prososial. Eisenberg dan Musen membagi ke dalam 6 bentuk. Yang pertama, sharing atau membagi. Yang kedua, cooperative atau kerjasama. Yang ketiga, donating atau menyumbang. Yang keempat, helping atau menolong. Yang kelima, honesty atau kejujuran. Yang keenam, generosity atau kedermawanan. Untuk yang pertama, sharing atau berbagi. Artinya, kesediaan berbagi perasaan dengan orang lain dalam suasana suka dan duka. Sharing diberikan bila penerima menunjukkan kesukaran dan ada tindakan melalui dukungan. Perilaku berbagi dapat ditunjukkan pula dengan perilaku saling bercerita tentang pengalaman hidup hingga saling mencurahkan isi hati. Untuk yang kedua, cooperative atau kerjasama. Artinya, kesediaan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain demi tercapainya suatu tujuan kooperatif dan biasanya saling menguntungkan, saling memberi atau saling menolong, dan tentunya menyenangkan. Untuk yang ketiga, donating atau menyumbang. Artinya, kesediaan berderma,
memberi secara sukarela sebagian barang miliknya untuk orang yang membutuhkan, dan dapat juga ditunjukkan dengan perbuatan memberikan sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan. Untuk yang keempat, helping atau menolong. Artinya, kesediaan untuk berbuat kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan meliputi membagi dengan orang lain, memberitahu, menawarkan bantuan terhadap orang lain, atau menawarkan sesuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain. Untuk yang kelima ada honesty atau kejujuran. Artinya, kesediaan untuk berkata, bersikap apa adanya, serta menunjukkan keadaan yang tulus. Dan yang terakhir, generosity atau kedermawanan. Artinya, kesediaan memberi secara sukarela untuk orang lain yang lebih membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Lalu, ada faktor utama tindakan prososial. Faktor ini terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi mood dan helping serta empathy altruism hypothesis. Mood diartikan sebagai suasana hati yang dapat berubah kapan saja. Mood adalah keadaan emosional yang hanya muncul sementara. Mood sendiri terbagi menjadi dua, yaitu good mood atau suasana hati yang baik, dan yang kedua adalah bad mood atau suasana hati yang buruk. Bad mood ini di mana seseorang sulit mengontrol emosinya. Lalu ada juga istilah moody yang artinya suasana hati yang mudah berubah-ubah. Selanjutnya ada helping. Helping memiliki arti menolong, yaitu memberikan pertolongan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada diri sendiri. Menolong akan memberikan kebaikan bagi penolong dan yang ditolong, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi orang lain. Selanjutnya, empathy altruism hypothesis atau hipotesis empati altruism. Diartikan bahwa munculnya perasaan empati yang mendorong untuk menolong seseorang ketika seseorang tersebut mengalami penderitaan. Faktor internal ini menunjukkan pentingnya suasana hati dan rasa empati dalam mendorong seseorang untuk berperilaku prososial. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi role model. Role model diartikan sebagai teladan. Teladan sendiri merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang yang meliputi nilai, sikap, dan perilaku hingga keberhasilannya bisa dicontoh atau ditiru oleh orang lain. Adanya role model ini, individu melihat bahwa ketika orang lain melakukan suatu tindakan prososial, maka hal tersebut akan menjadi dorongan bagi dirinya untuk berperilaku prososial juga. Pengertian empati emosional. Empati emosional merupakan sebuah reaksi atau dorongan emosional yang ditunjukkan terhadap orang lain yang sedang berada dalam keadaan buruk. Dan komponen emosional ini meliputi perasaan simpatik dan rasa kepedulian kepada orang lain yang berada dalam kondisi kesusahan atau tidak beruntung. Respon ini juga dimunculkan untuk menghadapi situasi personal yang tidak nyaman atau perasaan cemas yang ada pada diri sendiri. Pengaruh empati emosional terhadap perilaku prososial. Empati yang tinggi dapat menimbulkan perilaku prososial yang tinggi pula, dibandingkan dengan individu yang memiliki empati yang rendah. Empati terbukti memiliki pengaruh terhadap perilaku prososial dalam berbagai kondisi serta pengukuran. Namun, hubungan empati terhadap perilaku prososial tidak selalu signifikan. Kenapa? Karena adanya faktor usia partisipan yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan prososial. Saya Ferry Andrian akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh empati emosional terhadap perilaku prososial. Empati menjadi faktor yang penting dalam memunculkan perilaku prososial. Jika seseorang memiliki empati yang tinggi, berarti ia telah dapat memahami keadaan yang dialami oleh orang lain.
sehingga dapat mendorong dirinya untuk bertindak prososial. Empati yang dimiliki tiap individu, baik dalam jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, berbeda seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perempuan cenderung memiliki empati yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perilaku prososial tidak terbatas pada siapa yang menolong dan kapan pertolongan tersebut diberikan. Perilaku prososial muncul pada diri individu yang memiliki empati tinggi dan bersedia memberikan pertolongan secara sukarela tanpa mengharapkan manfaat secara langsung untuk dirinya. Kemudian, dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara empati dan perilaku prososial merupakan pengaruh yang positif. Berarti, secara signifikan, individu yang memiliki skor empati emosional yang tinggi memiliki tingkat perilaku prososial yang tinggi juga, dan jenis kelamin tidak memiliki efek. Para peneliti memperlihatkan bahwa tidak terdapat efek moderasi jenis kelamin yang signifikan terhadap pengaruh empati dalam perilaku sosial. Analisa moderasi yang dilakukan dihasilkan pada pengaruh empati terhadap perilaku prososial. Sekian. Alhamdulillah, pembahasan sudah selesai dan kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan dapat diterima dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Maaf atas segala baik yang belum bisa kami berikan dan maaf atas segala kurang yang sudah kami berikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.